Ketika ada seorang muslim meninggal, dibacakan surat Yasin 3 malam, 7 malam, 40 malam, 100 malam. Apakah ada dalilnya? Itu tradisi Hindu Bali, kata Ustaz. Tahu Ustaz apa? Wallahu a'lam. Lalu saya balas di buku saya, judulnya bukan tradisi Hindu. Baca buku 37 masalah populer. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, tapi itu tradisi tabi'in. Nama tabi'innya apa? Nabi, yang jumpa dengan Nabi, sahabat Nabi, yang jumpa dengan sahabat Nabi, tabi'in. Namanya apa? Kata apa? Orang yang mati itu diuji selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkannya dari tabi'in bernama apa. Kalau mau buat silakan, yang tak mau buat jangan paksakan. Yang susah-susah, miskin-miskin, jangan sampai ngutang bubur kacang hijau. Tapi yang anaknya kaya, kalian kasih nasi kotak, undang tetangga fakir miskin, supaya jangan sampai tetangga itu takut makan, kasih kata sambutan. Bapak ibu sekalian, ini bukan harta bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ummi matat, emakku mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah? Pahalanya sampai apa tak sampai ya Rasulullah? Kata Sa'ad, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqil ma, memberi air minum. Yang paling afdal memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi sampodeh bau. Bolehkah solat jamaah diulang sampai 3 kali? Karena di tempat kerja, tempat solatnya kecil, ada teman yang bilang itu bid'ah. Apa boleh solat diulang sampai 2-3 kali? Nabi solat sama Muaz bin Jabal. Selesai solat, Nabi pulang ke rumah, Muaz tinggal di masjid. Tak berapa lama datang sahabat Muaz dari kampung. Muaz, kami ingin kau lah jadi imam. Muaz. Muaz solat sekali lagi jadi imam. Itu dalil solat boleh 2-3 kali. Solat yang pertama menggugurkan kewajiban, solat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Tak bid'ah, ada dalil. Semoga yang hadir di rumah Allah ini selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Ustaz minum dulu biar segar. Sudah habis. Apa doa agar dosa yang kita lakukan sekalian hilang? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullahalazim. Lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullah. Nabi selesai solat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu paling pendek. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu nyanyi namanya. Saya pernah jadi imam waktu sholat maghrib di kerjaan saya. Waktu itu saya bawa surat At-Tin. Tak tahu tak kenapa masuk ke Al-Ma'un. Saya tahu saya salah baca surat, tapi makmum diam saja. Pas waktu selesai baru saya dikasih tahu bahwa saya sudah baca surat. Itu grogi namanya. Watini wa zaitun. Langsung membelok dia. Tapi saya bilang ke mereka, kenapa kalian diam? Apakah salat saya sah Pak Ustaz? Sah. Karena baca ayat itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Baca ayat itu sunnah. Membelok ke situ sah. Tapi kalau ayat itu dia latah, menyampur ke bahasa asing, batal. Siratal mustaqim wa dhalin amin. Habis itu baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ada anak-anak main mercon di luar. Oh my god.
keluar kata bahasa asing, batal. Sah salat. Akan datang baca ayat, diulang-ulang dulu, jangan asal maju, diulang dulu beberapa kali, barulah kita baca ayat itu. Jangan apa yang teringat itu dibaca. Ini mau mengetes-ngetes. Cuba dulu Ustaz, itulah putu indak makrifat. Ustaz, boleh tak solat lebih dari satu solat? Boleh tak mengqadha solat lebih dari satu solat? Kalau solat yang tinggal dulu banyak, mau diqadha, dianjurkan satu kali saja selesai solat fardu. Habis isya tadi, qadha satu. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Besok habis subuh begitu. Berapa lama? Sebanyak yang tinggal. Berapa tahun tinggal? 10 tahun Pak Ustaz. Qadha sampai 2027. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak bisa baca Arab Pak Ustaz. Baca tulisan Ustaz Sarwan. Tulis di Google qadha spasi Sarwan, enter. Ustaz Sarwan Tamat Lipia membuka website Rumah Fikih, dibahasnya tentang salat qadha. Tapi saya menjelaskan itu bukan dari Ustaz Sarwan. Itu untuk saya referensikan yang baca buku tak bisa baca Arab, baca Latin. Bagaimana cara mengganti barang yang pernah kita ambil tapi saya tak tahu siapa pemilik barang itu? Contohnya bakwan waktu SMP dulu. Satu hari makan 2, bayar 3, bayar 2, bayar 2, 1 tak dibayar. Hitunglah berapa bakwan selama seminggu itu. Ingat berapa harga zaman itu, harga emas, karena harga rupiah mengalami inflasi, tak bernilai lagi, maka bayarlah. Kemana membayarnya? Berikan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, MDA, panti jompo, fakir miskin, anak yatim, kepentingan orang banyak. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Apakah itu hizbiyun Ustaz? Ini kelompok salafi yang tidak mau berpartai. Ini kelompok salafi yang berpartai. Yang tak berpartai mengejek yang berpartai. Hizbiyun, hizbiyun, sururiyun. Salafi yang pro ke ikhwan muslimin itu dituduh hizbiyun. Salafi yang pro ke PKS itu dituduh hizbiyun. Hizbi artinya partai. Sedangkan ini yang tak mau berpartai. Kami tidak berpartai. Kami inilah yang ahlus sunnah. Jadi sesama dia pun main kelahi juga. Saya dengar ceramah Ustaz Abu Hamzah Yusuf, kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Bas memfatwakan kalau foto, video itu sama dengan gambar dan itu tidak diperbolehkan. Bagaimana menurut Ustaz? Ulama Saudi Arabia itu Syekh bin Bas, Syekh Albani mengatakan foto itu sama dengan patung, maka tak boleh menempel foto di kamar. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Bakhyan Al-Muti'i dari Mesir mengatakan foto itu tak sama dengan patung. Karena kalau patung itu dicetak, dibentuk, dipahat, diukir, sedangkan foto adalah alat yang menahan cahaya pada waktu tertentu. Saya tahan cahaya, cerek, tak sama dengan patung. Oleh sebab itu kelompok ini mengatakan foto tak sama dengan patung. Pilihlah. Saya condong yang mengatakan sama. Cabutlah foto-foto di kamar tu, bakar semuanya. Memang udah lama mau saya bakar Pak Ustaz, apalagi foto bini saya ini. Kalau yang ini enggak. Bedakan antara hukum foto dengan hukum pose. Bagi kelompok ini foto tak sama dengan patung, tapi tak semua pose. Ini pose dia di kolam renang, pose anak-anak gadis yang memposting foto di FB itu banyak tak betul. Kalau kalian memposting foto di FB, itu sama dengan artinya foto itu sudah dimiliki oleh seluruh orang di dunia. Kan foto anak gadis, foto macam-macam posenya di situ. Hati-hati.
Minta tolong Ustaz untuk bantu doanya agar segera bisa dapat kerjaan yang lebih halal dan berkah. Tadi pertama minta doakan supaya tetangganya tak hasad. Yang kedua minta kerja barokah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa kepada Allah. Saya ada usaha, perusahaan, hasil dari usaha itu saya keluarkan zakat 2,5%. Mantap. Pertanyaan saya, apakah aset-asetnya dikeluarkan juga zakatnya Pak Ustaz? Enggak. Keuntungannya saja. Berapa keuntungannya? Hitung dengan kadar emas 2,5%. 2,5%, maka keluarkanlah zakatnya 2,5% dari 85 gram. Jadi kalau 85 gram kali 500.000, 42.500.000, keluarkanlah 2,5%. Begitu juga yang PNS, perusahaan swasta. Kalau pendapatannya lebih dari 42.500.000 per tahun, kalau per bulannya berapa tuh Pak Ustaz? 3,6. Dari mana Ustaz dapat 3,6? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3,6. Bagi yang berpenghasilan 3,6, itu keluarkanlah tiap bulan 2,5%. Payah hitung 3,6, 4 juta. Sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Kalau dapat 5 juta, 125.000. Kalau dapat 10 juta, 250.000. Bagusnya keluarkan tiap bulan apa setahun sekali Pak Ustaz? Tiap bulan keluarkan. Tapi kalau dibagi langsung 100.000 sikit. 100.000 masukkan ke amplop, kumpulkan sampai 1.200.000. Tapi jangan intip-intip. Nanti pas mau bulan puasa, bagikan. Bagi ke Basnas bagus. Basnas Kota Pekanbaru di Komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai. Karena kalau kita sendiri bagi-bagi habis, nanti Basnas mati, macam kerakap tumbuh di batu, segar mati tak endak. Apa kiat-kiat sebagai orang tua agar dapat mendidik anak untuk menjadi anak berbakti pada orang tua? Bagaimana caranya menanamkan rasa cinta pada Quran dalam diri anak itu? Habis sholat subuh, zikir di masjid, pulang ke rumah, duduk, buka Quran, ngaji. Surat-surat pendek dulu, kalau kita tak bisa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Habis itu tanya lagi. Ada kontak, ada interaksi sosial. Tanya. Mungkin umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, nak baca ayat ini baca. Terserah, yang penting bacaan dia. Sekarang banyak orang tua bangga nengok anaknya pandai main gitar. Nanti ayah tu mati, ada nyanyikan ya lagu kita. Ayah. Banyak perempuan senang anaknya pandai menyanyi. Oh, anak saya sudah pandai nyanyi Pak Ustaz. Gara-gara itu gara-gara Mamma Mia. Jadi TV itu racun itu, hati-hati. Dari maghrib ke isya, TV mati, HP mati. Dulu syukuran. Kalau kebetulan tak ada pengajian. Maghrib mengaji. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai seorang pengikut Salafi? Dia mendidik anaknya menghafal Quran saja. Salafi itu pakai level-level. Ada kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Ada yang keras, tak tentu arah. Wah, kayak muka seram saja. Tapi ada yang lunak, yang baik. Maka saya kalau sudah bahas Salafi, tak bisa saya pukul rata semuanya. Tak. Ada yang baik. Baik sama saya, respect, sopan, itu. Tapi kalau yang tak tentu arah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, pusing kepala kita. Masalah dia masukkan anaknya untuk ngapal Quran, bagus. Apa salahnya? Bagus ngapal Quran, masukkan sekolah ngapal Quran. Imam Syafi'i sudah hafal Quran umur 7 tahun, bagus. Ini nanti tanggal 22 hari Sabtu malam Ahad, ajak anak gadis, anak lajang salat maghrib berjamaah, iktikaf di Masjid An-Nur. Datang Ustaz Muzammil, hafal Quran, anak muda, Imam Masjid Salman ITB. Suaranya Masya Allah. Dengarlah, cari di Google, di YouTube, Ustaz Muzammil Hasbullah, enter.
luar biasa. Kalau dia membaca surat Ar-Rahman itu, tak kemana-mana rasa kita terbang. Ustaz, bagaimana suami kawin lagi dengan istri orang? Mereka belum bercerai dengan suaminya, kawin lagi, zina. Seorang laki-laki yang menikah dengan bini orang yang masih dalam ikatan, maka dia zina. Kalau mau menikah dengan istri orang, judulnya kutunggu janda. Setelah suaminya menjatuhkan talak, maka 3 bulan iddahnya, 3 bulan setelah dia putus dengan suaminya yang lama, barulah kita pinang dia dengan bismillah. Begitu cara menikahi janda. Sudah hampir 1 tahun setengah baru suaminya memberi surat izin cerai. Berarti selama 1 tahun setengah itu dia sedang berzina dengan bini orang. Zina, 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 zina. Yang menikahkannya itu menikahkan dalam keadaan zina. Siapa yang menikahkannya? Pak Kua Zamin tak akan berani menikahkan bini orang, karena syarat di kantor KUA mesti ada NA, surat izin RT RW, dan kalau dia cerai ada sertifikat cerai dari pengadilan. Bukan cuma sertifikat kendaraan bermotor aja. Apakah pernikahan mereka sah? Nikah dia yang pertama dulu dengan bini orang tidak sah. Setelah diceraikan suami pertama, habis iddahnya nikah dia lagi, sah. Hukum dia selama berumah tangga dengan bini orang, zina, zina, zina. Apa hukumannya? Tanam sekerat badannya, dilempar batu sampai mati. Sebelum suami kasih surat cerai, mereka sudah berhubungan. Apakah mereka itu berbuat zina? Iya. Apakah hukumnya orang menzalimi istri orang? Ittaquz zulma, jangan kalian menzalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan, buta pada hari kiamat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi saya aniaya Bapak Ibu, saya akan dituntut di padang mahsyar. Suaminya menikah tanpa ketahui istrinya, tanpa izin dari istrinya. Menurut hukum fikih tidak ada syarat suami nikah mesti izin istri, tak ada. Itu adanya dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Seorang suami yang mau menikah, maka dia mesti mengurus surat izin dari istrinya. Istri membuat surat izin dengan ini aku yang bertanda tangan, di bawah ini setuju bahwa suamiku mau kawin lagi, ini tanda tangan materi 6.000. Berlubang surat itu di tanda tangannya, sampaikan geram. Dengan ini aku yang bertanda tangan bahwa ini setuju suamiku nikawin lagi. Oh, lalu dibawalah ke pengadilan, disahkan oleh pengadilan, maka bisalah dia menikah sekali lagi. Adapun istri yang suami yang menikah diam-diam tanpa izin istri pertama, itu nikah siri. Adapun nikah yang kuat, Pak kuat tak berani. Saya mau tanya, suami beristri 2, yang satu nikah siri, yang satu nikah di kuah. Si suami ini sudah mengucapkan kata cerai dan putus sama istri yang nikah siri, tapi masih baik dan satu rumah. Apa hukum dan solusinya Pak Ustaz? Orang yang sudah bercerai, kalau masih dalam iddah, bercerai Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan dia masih serumah sampai habis iddah. Kalau dia rujuk sebelum habis iddah, I beg to you my dear, aku bali sama sampean, maka namanya rujuk. Rujuknya cukup mengatakan aku rujuk kepadamu. Tapi kalau sudah habis iddah, dia tak boleh lagi serumah, karena dia tak mahram, tak boleh berpandang-pandangan lagi. Tapi kalau dia mau rujuk, maka akad baru balik. Mempelai laki-laki, wali, 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Dinikahkan balik oleh bapaknya. Itulah namanya pengantin baru stok lamo. Setelah kita dikubur, 7 langkah orang meninggalkan kita. Apakah ada pertanyaan dari malaikat mungkar nakir? Kalau kita tak bisa menjawab, apakah kita akan digigit binatang yang berbisa? Namanya as-suja'ul aqra, ular aqra yang ada 2 titik di kepalanya. 2 titik itu menunjukkan dia tua, saking tuanya. Lalu kemudian dia akan menggigit. Ini macam film karton aja Pak Ustaz.
terbukti real nyata. Dikuburlah orang di Arab. Setelah dikubur, kata polisi mesti diotopsi. Begitu digali kubur, ditengok lebam-lebam biru-biru. Baru 1 jam dikubur, macam baru dililit ular sawah yang besar. Azab kubur. Makanya sebelum salam kita minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Makanya kalau kita lewat di makam, kita baca assalamualaikum ya ahlad diyar, selamatlah kalian dari azab kubur. Pak Ustaz, saya mau nanya, apabila ada seorang wanita hamil pada bulan Ramadan, tapi pada tahun ini seorang wanita itu tak dapat mengganti puasa wajibnya karena ada halangan, saya ingin minta solusinya. Ibu hamil dan ibu yang menyusui anak, kalau tak bisa puasa, maka dia mengqadha. Qadha itu apa Pak Ustaz? Diganti nanti setelah selesai hamilnya. Kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau dia tak puasa ada unsur anaknya, janinnya lemah, sakit, maka dia kena double, qadha plus fidyah menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain katanya qadha saja. Kalau ikut pendapat saya ikut mazhab Syafi'i, qadha plus fidyah kalau anaknya yang menjadi penyebab. Tapi saya ikut mazhab Hambali aja lah Pak Ustaz, qadha saja. Umur saya sudah setengah abad, berarti 50. Jodoh saya belum juga jumpa. Apakah doanya Pak Ustaz? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Saya tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi jangan kuat-kuat kalau doanya di masjid. Tapi kalau tahajud di rumah sendirian, solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, hajatnya supaya dipertemukan dengan buah hati belayan jiwa yang sedang berada di jalan. Dia itu sudah ada, cuman belum jumpa aja. Allahu Akbar, di sujud terakhir minta, tapi jangan diucapkan di mulut, di dalam hati saja. Sulitkah bagi Allah mempertemukan orang ini? Tak sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nanti kalau sudah jumpa, katakan ke dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang sudah mempertemukan kita. Masya Allah. Apakah orang tua saya berdosa jika sampai sekarang anak perempuannya belum juga berdosa mendapatkan jodoh dan membebani orang tua laki-laki yang sudah meninggal? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Anak saya laki-laki. Misalnya saya punya anak perempuan, mungkin saya punya adik, mungkin saya punya kawan jamaah, mungkin punya. Anda nampak saya soleh, boleh menawarkan anak perempuan, boleh menawarkan. Mana dalilnya? Syuaib menawarkan anaknya. Tulis di tulisan saya www.somatmoroko.blogspot.com. Somat Moroko spaksi melamar, enter. Nah, boleh laki-laki menawarkan, tapi kepada orang yang amanah. Kalau laki-laki itu tak amanah, jangan. Apalagi mulutnya ember, nanti diceritakannya kemana-mana. Apakah berdosa jika kita datang sholat berjamaah di masjid ketika ada kendurian saja, sedangkan pada hari biasa tak pernah ke masjid? Apalagi sekarang mau masuk bulan Sya'ban, banyak kenduri. Laki-laki sholatnya ke masjid, laki-laki yang soleh sholat ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nabi tak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunat, sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, maka sholat ke masjid. Adapun perempuan, dia boleh sholat di rumah, tapi kalau perempuan sholat di masjid, dia tetap dapat pahala jamaah. Apalagi dari maghrib ke isya ada pengajian. Dulu waktu masih muda saya rajin sholat di masjid. Sekarang sudah uzur, saya tak bisa ke masjid. Mata sudah kabur, badan sudah sakit, pendengaran. Maka bapak yang sudah sakit, bapak boleh sholat di rumah. Kalau mau ke masjid, tak apa-apa. Ada jamaah sudah kena penyakit tumor, darah sudah menetes, maka daripada dia ke masjid menimbulkan
mudarat yang besar, karpet segala macam, maka dia sholat di rumah. Kapankah waktunya sholat fajar? Ba'dal azan. Sholat fajar, sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usolli sunnatal fajri rak'ataini, usolli sunnatas subhi rak'ataini. Podo sami mawon, samo sebelum sholat subuh, sesudah azan. Buka buku saya 99 tanya jawab sholat, sudah saya bahas di dalam. Sekarang banyak mukena cantik-cantik, warna-warni. Apa hukumnya dalam Islam? Tidak disyaratkan mesti hitam, tak disyaratkan mesti putih, boleh warna. Yang penting jangan mencolok, yang penting jangan sampai menarik perhatian lebih dari standar normal. Sampai bunganya itu entah bunga-bunga apa. Orang yang sholat itu menengok. Jadi yang wajar-wajar sajalah. Yang ini yang saya tengok ini masih wajar-wajar. Ada yang warna hijau, ada yang warna, tapi masih wajar, tak apa-apa. Apa hukumnya kalau suami tak pernah sholat? Kok bisa nikah sama dia nih? Berarti salah setting dari awal. Kalau suami anak ibu tak sholat, yang mengasih tahunya enam yang ngasih tahu dia. Pertama ayahnya, yang kedua atuhnya, yang ketiga pakciknya, abang ayahnya, adik ayahnya, abang dia, adik dia. Panggil dia, ini anak kemanakan kalian ini kau tak sholat? Tapi sebenarnya ini salah. Dari awal tu ditengok dulu dia sholat atau tidak. Maka jangan ditengok mobilnya apa. Din, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Istri yang sudah kadung nikah, suaminya tak sholat, maka kalau dia sabar, tahan-tahankanlah serumah sama Fir'aun. Tapi kalau tak tahan, maka andai dia menggugat, boleh. Andai digugatnya ke pengadilan, boleh. Karena orang yang tak sholat terus-menerus itu kafir. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, kafirlah dia. Imam Nawawi membagi dua. Kalau dia tak sholat karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sholat karena memang tak wajib sholat ini, kata dia, itu kafir. Saya mau nanya, apakah langit mempunyai tiang? Tak. Mana dalilnya? Min ghairi amadin tarawnaha. Tidak ada tiangnya yang bisa kalian tengok. Ada dalam Quran. Saya kurang paham ilmu fikih dan tauhid. Apakah amal ibadah saya diterima Pak Ustaz? Tahu rukun, tahu syarat, tahu wajib, tahu sunnah, tahu makruh, tahu mubah. Sah salah. Tak mesti paham betul menjadi faqih. Ini manusia. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang setengah, ada yang penting tahu cara tata cara sholat, dah sah. Ada tetangga kami ditangkap kena narkoba. Apa kami berdosa kalau melihat mereka digiring polisi? Apakah kami termasuk ghibah? Ghibah itu menceritakan aib. Habis waktu menceritakan aib. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kau sebutkan aib saudaramu. Itu tak boleh. Boleh menyebut aib dalam 3 kasus. Pertama, menanyakan hukumnya ke ustaz. Ustaz, ada yang mau saya tanya nih Pak Ustaz. Apa namanya Bu? Inilah, saya takut pula nyebut. Cuma saya bisa jawab. Yang kedua, menjadi saksi di pengadilan. Hakim bertanya, apakah Anda melihat ada pembagian sembako kemarin pemilihan? Sebetulnya Pak Hakim ada, tapi saya mau ceritakannya tak bisa karena ini aib Pak Hakim. Cuma Hakim mau memutuskan? Yang keempat, yang ketiga, menunjukkan kebatilan. Menunjukkan kebatilan orang yang batil. Menanya hukum ke ustaz, menjadi saksi ke pengadilan, menunjukkan kebatilan. Boleh. Mana hukum surat bagi anak perempuan? Hanafi, Maliki, Hambali, 3 mazhab. Khitan bagi anak perempuan tak wajib, sunnah. Mazhab Syafi'i wajib.
Ustaz pegang mazhab mana? Syafi'i. Anak kemanakan? Sahabat-sahabat saya lahir anaknya khitankan. Kata dokter tak boleh dikhitan Pak Ustaz, bidan pun tak mau. Bawakan ke dukun kampung. Dukun yang tak pakai jin dua, dukun sunat sama dukun melahirkan. Apa yang dimaksud dengan faham Khawarij dan Murji'ah? Khawarij belok kiri, Murji'ah belok kanan. Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar masuk neraka. Khawarij. Murji'ah tidak. Apapun dosanya orang tak akan kafir, karena iman tak bisa dipengaruhi oleh perbuatan. Khawarij dengan Murji'ah bertolak belakang. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa, Murji'ah si pezina sama imannya dengan Nabi, karena iman tak bertambah tak berkurang, ucapan perbuatan. Sambil minum kamput aku tetap beriman, imannya tak berubah. Ini kata Murji'ah. Kedua-duanya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang benar itu mana? Iman tiga. Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Al-amal bil arkan, dilaksanakan dengan badan tubuh. Apa arti kafir sesungguhnya? Soalnya saya pernah dengar, lihat penjelasan Ustadz Kondang, acara hitam putih, rasanya tak pas. Acara hitam putih dah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafarah, kafir. Artinya kafara jadi bahasa Inggris kafir. Kafir, kafir. This is hard cover. Ini cover keras. This is soft cover. Ini cover lembut. Saya, ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover, kafir. Kafir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir. Karena dia tak mengikuti kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir. Kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nanti tetangga kawan, janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad itu kalau bilang kafir kuat, kafir. Oke, kita perlu nak kafir. Kalau tak mau dibilang kafir, kalian buka kopernya itu. Cukup kalian bersyahadat. Bolehkah setelah solat berjamaah di masjid, setelah imam mengucapkan salam, tugas masjid langsung berdiri minta sumbangan, bahkan dia melewati imam yang sedang duduk berzikir untuk ngambil bakul? Apakah ada adab seperti itu? Ini di masjid dekat pasar biasanya, karena habis solat itu orang pasar langsung buka toko. Kalau tak begitu duit tak keluar, maka langsung diambilnya dua keranjang tu langsung ke muka. Saya solat di situ. Karena masjid semen belum dicor apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ke muka awak. Kalau tak mau keluar dulu. Secara adab mungkin tidak. Saya tak setuju dengan ini Pak Ustaz. Tak setuju dengan ini tidak. Gimana cara yang santun? Semua orang Pekanbaru gajinya potong atas. Lewat apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? Anggota legislatif. Dijamin tak akan ada keranjang, tak akan ada pawai ta'aruf kotak hari Jumat. 5 kotak sekali lewat. Kotak pertama MDA, kotak kedua yatim, kotak ketiga perbaikan kamar mandi. Nah, kebetulan pula ini tak ada maksud dari tersebut saja. Kotak ketiga untuk keberangkatan macam-macam. Kapan Ustaz ada jadwal ceramah di Tembilahan dalam waktu dekat ini? InsyaAllah akan ke Tembilahan, catat tanggal mainnya, catat jadwalnya. Tembilahan
Tembilahan di Benteng, tempat Kiai Idrus, Benteng, 21 November. November, 22 November, 21, 22, 23, 3 hari dibawa keliling Tembilahan. Kiai Idrus 10 tahun belajar tafsir fikih hadis di Makkah Al-Mukarramah, ulama besar. Murid langsung Syekh Yasin Al-Fadan. Tapi orang-orang berilmu ini tak tampil ke depan. Lalu yang dikatakan pakar hadis Provinsi Riau masuklah bersama. Makanya malu kita kepada ulama-ulama besar. Saya akan datang ngalap barokah sama Kiai Idrus di Tembilahan. Akan datang insyaallah. Apakah hukumnya profesi teknisi alat musik yang pekerjaannya memperbaiki alat musik, alat band? Kalau sudah disebut musik, itu pasti di dalamnya keong racun, kucing garong, tari erotis. Ini tidak Pak Ustaz. Ini grupnya grup nasyid. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Tak apa-apa, kan baik itu. Orang yang sudah galau mendengar ada solusinya, bangkit semangatnya. Tak juga bangkit semangatnya, nyanyikan lagu Bila Israel datang memanggil. Jadi tengok dulu kau teknisi yang bagian mana. Apa hukumnya menyewakan sound system? Konsumennya bisa masjid, bisa juga untuk hiburan resepsi pernikahan. Sound system itu sama macam pisau. Kalau dipakainya untuk motong kambing, dapat pahala. Kalau dipakainya untuk memotong urat nadi, maka tengok kira-kira ke mana dipakai. Maka penyewaan sound system syariah, tidak untuk konvensional. Pemakaian di luar tanggung jawab pemilik, masuk neraka masing-masing. Apakah Rasul berselawat juga atas dirinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman berselawat. Macam mana Allah berselawat Pak Ustaz? Macam mana malaikat berselawat Pak Ustaz? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Allah berselawat kepada Muhammad, maknanya Allah ridha Muhammad sebagai nabi. Malaikat berselawat kepada Muhammad, malaikat memohonkan ampunan dan kemuliaan rahmat untuk Muhammad. Orang beriman berselawat, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berselawat? Dia memohonkan doa kepada Allah untuk dirinya. Salawat, salawat, salawat. Dalam salat, pertanyaan, memanjangkan badan di waktu sujud seperti telungkup. Atalal qiyam, panjangkan tegakmu. Atalal ruku', panjangkan rukukmu. Atalal sujud, panjangkan sujudmu. Kalau dipahami panjangkan sujud itu badannya memanjang, berarti atalal qiyam, tegak, panjangkan badanmu sampai tersangkut ke kipas. Nah, karena lafaznya sama. Atalal qiyam, atalal ruku', atalal sujud. Panjangkan sujudmu, dipanjangkannya badannya sampai ke kaki kau. Atalal qiyam, panjangkanlah badan sampai ke atas. Maka makna atala di situ bukan memanjangkan, tapi melamakan bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai berapa lama? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Tapi tangannya tak kena ke kulit, ke baju. Kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan waktu salat di masjid, waktu tahajud malam. Kalau jadi imam yang panjang-panjang, dibuat panjang-panjang sampai bangkit pita makmum belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat yang mulutnya tertutup rapat, tak bergerak. Katanya dia cuma membaca dalam hati saja. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Hadis sahih riwayat dari Khubbab ibn al-Ath
Nama sahabatnya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya, kau pernah nengok Nabi sembahyang? Pernah. Apakah Nabi itu mulutnya bergerak atau tak bergerak? Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Ku tengok jenggotnya bergerak. Tak ada solat diam. Solat diam namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamsah, dia agak-agak didengar telinga kita sendiri. Jangan sampai dengar kawan sebelah. Kalau sampai dengar kawan sebelah makruh. Kalau ada orang sholat sampai suaranya kuat betul dengar kawan sebelah, itu dua kemungkinan. Kalau tak jahil, pokak. Hamsah, telinga kita saja yang dengar. Apakah boleh kulit hewan kurban dijual? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulit kurban itu serahkan ke fakir miskin. Fakir miskin, sini, mau kulit kurban? Tak mau lah kau. Maka kalau dia tak mau, hubungi www.kulit.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Pak Jange? Ya. Eko Pak ada kulit 10 lembar. Berapa ambil cek? 100.000. Eko ada 10, sejuta. Bayar sejuta. Setelah jadi duit, panggil balik fakir miskin. Fakir miskin? Ya. Mau kulit? Duit? Serahkan semua. Jangan dijual. Duit yang dipakai manfaat, beli itu, beli ini. Tidak. Dalam bulan Ramadan pada siang harinya bolehkah masakan sambal mulai dicicipi dengan lidah tapi tak ditelan? Ibu sambil masak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran. Mazhab Hambali membolehkan. Mazhab Hambali membolehkan karena kata dia tak masuk ke dalam. Ada alat peraba di ujung lidah yang bisa merasakan manis, asam, asin, gula. Boleh kata mazhab Hambali, tapi saya tidak menganjurkan karena khawatir gara-gara ini asik mencicip aja sampai 3 piring gitu. Apakah zakat yang harus kita keluarkan itu hasil usaha kita selama setahun, hasil bersih atau hasil kotor? Hasil bruto, bukan neto. Bruto. 85 gram. Ingat, 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 per tahun. Saya tak bisa setahun Pak Ustaz, mau saya keluarkan tiap bulan lah biar jangan terlalu banyak. Oke, bagaimana caranya? 42.500 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Kalau payah ingat 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berpenghasilan 4 juta sebulan, keluarkanlah 2,5%. Setiap sejuta 25.000. 4 juta 25.000, 25.000, 25.000, keluarkan 100.000. Bukan gaji tapi pendapatan. Ada orang yang gajinya 4 juta tapi pendapatannya 30 juta. Komplitkan semua, uang tunjang, uang sipah, uang sundul, uang tanduk, SPPD semua total. Berapa dapat kau bulan ini? 10 juta. Keluarkan 250.000. Bagikan kemana? Basnas kota di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Domai. Basnas provinsi di Masjid An-Nur. Kalau mau dibagikan langsung, jangan semuanya. Nanti basnasnya macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tahu. Kotor apa bersih? Cinta sama Allah kan? Ya, keluarkan potongan Allah dulu. Jangan kau potongan kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, kredit bini aja yang cash. Mengapa nih jenazah laki-laki itu apakah boleh pakai baju, pakai sarung, pakai sorban? Tidak pakai baju ini, tidak pakai sarung ini, tidak pakai sorban, mohon maaf sorban ini, tapi pakai kain kapan yang dibentuk tak dijahit, macam kain, macam baju, macam sorban, itu dipakai. Nanti buatkan pelatihan. Ada ustadz spesialis jenazah namanya Dr. Ridwan Hasbi. Telepon nanti Ustaz Ridwan Hasbi, buat hari Ahad pagi libur anak-anak sekolah. Kalau pelatihan jenazah jangan orang-orang tua, karena mereka yang mau kita mandikan nanti. Pelatihan jenazah itu anak-anak muda, ya, anak SMP, anak SMA, kalian yang pelatihan. Orang tua kalian nanti yang mau dimandikan. Nanti dibuat pelatihan orang tua. Untuk apa? Anak-anak muda
pagi Ahad datang semua ke Masjid Ittihadul Muslimin, akan ada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustaz. Apa pula modalnya besar? Modalnya cuma kain putih sama kapas, kapur barus. Katanya harus pakai boneka mandi. Tak perlu pakai boneka, cari yang bandel-bandel satu, mandikan. Mandikan, izin sama Pak, anak bapak kayak mandi, mandikanlah itu. Bosok itu pakai siram, mandikan. Apa nih? Pak Ustaz, apa hukumnya apabila istri jika dilarang keluar rumah untuk sesuatu tak penting tapi tetap juga keluar rumah melawan suami? Selangkah istri keluar dari rumah tapi tak ada sebab, suaminya sopan, suaminya baik, adinda, janganlah kau keluar rumah, aku tak tahan menengok kau pakai pakaian sempit. Alah, baru ngaji 2 hari keluarga. Maka ketika dia keluar, dia sudah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlaknat istri, nusyuz namanya, durhaka. Apa hukumnya seorang istri menyerahkan seluruh tugasnya sebagai seorang istri kepada ibu mertua? Oh, ini istri durhaka. Suaminya ini belum cucu hidung. Sami'na wa ata'na. Kok bisa? Ini curiga saya ini suaminya kena santet ini. Peret ini. Oleh sebab itu maka big man, jadilah kau seorang laki-laki. Bang, aku mau pergi arisan, tolong mandikan anak, tolong lantai pel. Nanti kalau aku pulang sambal goreng sudah siap ya. Mama pergi dulu, udah apa-apa. Kok bisa? Laki-laki yang tak betul. Sebaiknya kita tidur ketika menghadap kiblat. Manakah yang benar dari gambar berikut ini? Ini tempat tidurnya panjang, kepalanya di sini, menghadap ke kiblat, miring ke kanan, ke kiblat. Kalau tempat tidurnya begini, maka di mana kepalanya? Kepalanya di sini, supaya kakinya ke sana. Adapun kakinya menghadap ke kiblat, maka dia sudah mengkakikan kiblat, tak sopan. Maka kepalanya di sini, kakinya gimana? Begitu cara. Ke sini kepala, miring ke kanan. Kalau tempat tidurnya memanjang, kepalanya di sini, kakinya ke arah. Kaki kepala menghadap. Dah, itulah dia tuntunannya. Ini tentang tempat tidur. Tempat tidur kami gini Pak Ustaz, pokoknya ikut aja itu. Apakah perempuan yang sedang haid tak boleh potong rambut dan kukunya? Mazhab Syafi'i, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut dalam mazhab Syafi'i. Maka kira-kira agak-agak sebelum haid itu potong kuku, potong rambut. Tapi kalau kukunya patah, rambutnya gugur, biarkan saja, tak perlu disimpan, dipegang, dibawa mandi nanti. Itu langsung saya tanya kepada Syekh Said Askar, karena mak saya waktu saya kecil-kecil dulu saya tengok rambut digulungnya, kuku disimpannya, kertas. Maka saya ingat waktu di Mesir saya tanya Syekh Said Askar, ya, dia ketua Majma' Buhus Lembaga Riset Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nahnu fi baladna al-ummahat idza saqata sya'ruha wal asfar, kalau gugur rambutnya sama kuku yang qata'a ihtafazat biha hatta taghtasil ma'aha fil janabah. Nah, lalu dia mandi, lalu dia, apakah ini? Kata Syekh Said Askar, kalau gugur patah tak perlu, biarkan aja, karena itu sama macam sampah katanya. Nah, ini tentang masalah ibu-ibu yang rambutnya gugur atau kukunya patah. Tapi selama masa itu kalau bisa jangan sengaja memotong. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, apa hukumnya membeli rumah KPR melalui bank syariah? Ini rumah, ini bank syariah, ini saya sebagai pembeli. Kalau saya pinjam uang ke bank, lalu saya beli rumah cash, riba, uang bayar dengan uang. Pinjam uang 100 juta, bayar 120, riba. Maka dalam praktek syariah gimana? Datang orang syariah, saya datang ke syariah, bang syariah pinjam duit, tak bisa pinjam duit, kata bang syariah. Bapak mau untuk apa? Beli rumah. Maka orang bang syariah nanya, rumahnya di mana? Di sini. Dibelinya rumah ini. Setelah rumah dibelinya, barulah kita cicil rumah itu. Maka akadnya uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Baca tulisan saya di www.somatmoroko.blogspot.com. Tulis Somat Moroko kredit, nanti dapat tulisan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Karena zaman Nabi pun sahabat Nabi membeli gandum dicicil, membeli barang dicicil, membeli budak dicicil. Apa hukumnya bisnis sarang burung walet? Sarang walet itu najis atau tak najis?
Dua dalil sarang walet tak najis. Pertama, ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada onta menjilatnya di belakang. Lidah onta menjilat baju Nabi, basah, dan Nabi tidak mencucinya. Itu dalil bahwa air liur binatang tidak najis. Dua, ketika datang seekor kucing menjilat tempat air, apakah mesti disamak atau airnya haram? Tidak. Itu menunjukkan air liur kucing tidak najis. Tapi jangan gara-gara ini ditampung air liur kucing diminum. Inilah dalil bahwa air liur walet tidak najis. Dari dua kisah tadi, air liur kucing dan air liur unta tidak najis. Lalu kenapa ada ustaz yang mengatakan air liur walet najis? Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Bercampur air liurnya dengan tainya, maka air liurnya itu bukan najis tapi mutanajis, berubah menjadi najis gara-gara bercampur dengan tai. Itu ceritanya kenapa ada yang mengharamkan. Ustaz, bagaimana menghadapi mertua yang mengatakan jangan terlalu mendalami ilmu agama, nanti terbelit kaji. Padahal saya hanya sering mengikuti pengajian Ustaz bersama suami saya. Ini mertua ini tak suka mengaji, jadi dia bilang takut terbelit kaji. Tapi jangan pulang pengajian nanti dipanggil mertua, Bu mertua duduk sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang pernah melahirkan suami kita. Jadi mungkin cakap kita tak didengarnya, cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, kakaknya, makciknya, saudaranya, supaya dia ikut mengaji. Ini banyak orang-orang tua berjemur, tua berampai saja, tak mengaji dia. Menengok anak menantu ngaji, dia marah pula. Jangan kau ngaji, terbelit kaji nanti. Ini tak Fir'aun juga. Tapi harus diluruskan. Dalam meluruskannya jangan keras. Walaupun tafadhal maridul qalbi lafadhu min hawlik. Kalau kau keras nanti mereka akan meninggalkan. Ustaz, bagaimana hukumnya periksa ke dokter laki-laki spesialis kandungan untuk program anak, karena dokter laki-laki memang bidangnya menangani kasus ini. Waktu istri saya hamil, dia tanya, "Bang, kita ke dokter laki-laki atau perempuan?" Saya tanya, "Masih ada dokter perempuan di Riau ini?" Ada. Dokter apa namanya? Dokter Sri. Kami datang ke dokter Sri. Nanti kalau sudah tak ada dokter perempuan, cuma satu-satunya laki-laki, dan kalau tak sama dia kau mati, baru kuserahkan kau ke dokter laki-laki. Nah, ini. Tapi di Pekanbaru ini dokter perempuan tak muat lagi, over capacity sedikit. Maka dokter laki-laki ada, cari dokter laki-laki yang amanah, yang ngaji, yang tidak gatal. Nah, dokter Uzam, dokter ngaji. Ada dokter SPOG di Simpang 3, dokter pengajian, dokter yang amanah, jangan dokter yang tak betul. Nah, ini darurat tingkat tinggi daripada dia mati. Jangan pula karena tak ada dokter perempuan, bapak sendiri, biarlah aku sendiri yang menangani. Idza usilal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diserahkan perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur bini itu gara-gara itu. Apakah punggung tangan perempuan itu aurat? Punggung tangan maksudnya ini. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasmula an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, kecuali ini wa hadza, dan tapak tangan. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang tak boleh nampak itu ini, yang boleh nampak itu dari badannya ini boleh nampak, dan ini boleh nampak. Yang maksud ini zahiruha wa batinuha. Zahir ini, batin perutnya, zahir pundaknya. Maka dua-duanya boleh. Ibu, bapak, anak-anak gadis, ibu-ibu, yang ininya nampak, ini nampak, boleh, tak masalah. Jadi tak perlu pakai buat baju sampai bersayap semua. Jangan sempit, jangan transparan. Wajah nampak, tapak tangan nampak, punggung tangan nampak, udah. Yang lain jangan transparan. Jangan macam kertas pembungkus apel nampak isinya. Jangan pula sempit sampai menjerit paha tu, tolong tak tolong. Apa liberal itu Pak Ustaz? Liberal diambil dari liberty. Ada patung liberty, bebas. Perempuan mau liberal, tak mau diikat-ikat, tak mau pakai baju kurung, tak mau liberal. Laki-laki liberal, tak mau diikat oleh apalah solat itu, tak usah lah, bebas aja. Yang penting pejam mata ingat Tuhan. Apapun agamamu, yang penting kau buat baik, maka kau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dia liberal, dia tak mau diikat oleh ikatan apa. Maka kita jangan sampai ikut liberal.
Pak Ustaz, apa takdir yang tak bisa diubah? Bisa diubah oleh Allah SWT. Contoh rezeki jodoh. Bapak lahir jadi orang Minangkabau, itu tak bisa dirubah. Pernah tak dulu malaikat ngasih multiple choice? Kau mau jadi apa? A. Minang, B. Batak, C. Cina. Ini tak bisa. Ini sudah ketetapan Allah. Tapi ada yang bisa dirubah. Ini bukit. Antara dua bukit ada lembah. Tiba-tiba Sayyidina Umar sama sahabat kena penyakit wabah pes taun nama penyakitnya. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, mari kita pindah dari lembah ini ke lembah sana. Kata sahabat, kenapa tak kita terima aja? Ini kan takdir. Kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Ini kamput tua, Budweiser, vodka, mix. Dan ini air zam-zam. Maka saya memilih antara yang baik dan tak baik. Mata berpikir, mata menengok, mana baik? Ini baik, ini tak baik. Telinga mendengar, mana yang baik? Kata dokter, ini tak baik, ini baik. Quran mengatakan, la taqrabus shalah, jangan kau salat wa antum sukara, kalau kau mabuk. Maka saya pilih. Tak bisa dengan penuh kesadaran memilih kamput lalu diminum. Begitu sudah mabuk ditanya, kenapa kau mabuk? Tuhan sudah mentakdirkan aku harus mabuk siang. Diantuk kan, cocoknya kepala itu. Jangan kambing hitamkan takdir. Nanti balik ke rumah dalam keadaan hamil. Kok kenapa hamil nak? Ayah mesti sabar ya, takdir Tuhan. Dulu kau dengan penuh kesadaran keluar malam pacaran balik jam 2, kemana saja kau kos-kosan semau. Nah, oleh sebab itu ada sebab musabab. Kita dikasih Allah al-kasbu, usaha. Pakai telinga, pakai mata, pakai tenaga, pakai kudrat, pakai iradat. Gunakan. Namanya al-kasbu, ikhtiar bahasa kita. Pak Ustaz, apa Pak Ustaz buka les seni baca Quran? Enggak. Saya ingin belajar, kalau boleh tahu di mana Pak Ustaz? Tak ada seni baca Quran. Yang buka seni baca Quran Ustaz Hardi di Tafaqquh. Cari Ustaz Hardi Tafaqquh di perkantoran Sudirman depan Hotel Mayang Garden, belok kiri ada karaoke depannya, masuk ke karaoke-nya. Masuk, jumpai Ustaz Hardi. Ustaz Hardi ada tahsin Al-Quran, tajwid, baca perbaikan Al-Quran. Apakah doa itu ibadah? Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, kata Sayyidina Umar. Tapi aku terus berdoa karena aku yakin doa itu ibadah. Ini banyak orang tak mau doa. Selesai sholat balik deh. Kok kenapa tak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, apa lagi? Sombong. Orang yang tak berdoa itu sombong. Berdoa. Nabi aja berdoa. Nabi berdoa dari ba'da isya sampai ba'da subuh. Waktu malam perang Badar 17 Ramadan berdoa. Berdoa itu angkat tangan sampai ke. Ini orang sekarang berdoa tangan di atas paha. Kalau ada orang berdoa tangan di atas paha, itu artinya ya Allah mau kau kasih dah, tidak minta apa. Bisa begitu. Apa beda doa dengan zikir? Banyak ulama menafsirkan doa zikir. Zikir artinya ingat. Semua doa adalah zikir, tapi tak semua zikir adalah doa. Doa macam doa kunut. Doa kunut itu isinya ada doa permohonan, ada isinya sana puji-pujian. 5 itu doa, makanya diaminkan. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya itu bukan doa, tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi tidak semuanya doa. Lalu kemudian ada pula zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tak doa, itu zikir mengingat Allah. Zikir yang paling afdal apa? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal. Ustaz, nazar apa yang baik untuk segera memiliki keturunan yang soleh-solehah? Saya sudah lama menikah, belum punya anak. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Surat Ali Imran. Ada seorang laki-laki namanya Imran, lama tak punya anak. Istri Imran namanya Hanna. Kata si Hanna, ya Allah, kalau anakku ini lahir selamat, nanti aku akan jadikan dia muharrara.
muharrara. Muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Kalau anakku ini nanti lahir, aku akan jadikan dia pelayan Baitul Maqdis. Boleh bernazar, ya Allah, kalau aku hamil nanti, tapi catat supaya jangan lupa, kalau nanti aku punya anak, ya Allah, akan kusekolahkan anakku ini untuk menolong agama, ya Allah. Kalau anakku lahir nanti, ya Allah, akan kuwakafkanlah tanahku agak sepeta, ya Allah. Kalau lahir nanti anak ini, ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, nanti aku akan mewakafkanlah semen, ya Allah. Tapi sebutkan, jangan bebas saja. Aku wakaf semen nanti berapa? Pokoknya tengok nantilah. Begitu anak lahir, kasihnya sekilo. Sebutkanlah berapa saknya. Suatu saat saya mengikuti sebuah pertemuan. Ini kalau begini, ini panjang biasanya. Peserta terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Peserta diinapkan di hotel untuk beberapa hari. Saat acara saya perhatikan beberapa orang saat sholat selalu menjamak dan mengqashar sholat. Apakah ini dibenarkan? 4 hari 4 malam. Ada acara seminar di Jakarta, peserta dari Riau. Hari apa berangkat? Hari Ahad. Pulang hari apa? Hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari 3 malam. Jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar. Zuhur sama asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ditarik asar ke zuhur namanya jamak qashar, jamak takdim. Kalau zuhurnya ditarik ke asar namanya jamak qashar, jamak takhir. Maghrib sama isya. Kalau zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Jangan pula maghrib 1 rakaat setengah. Berapa hari Pak Ustaz? 4 hari 4 malam. Apakah perjalanan dihitung? Tidak, perjalanan tak dihitung. Jaraknya berapa kilometer? 89 kilometer. Dari Pekanbaru ke Dumai bisa. Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci belum sampai 89 kilometer. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatih. Bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, pemula, syukran, terima kasih, merci beaucoup. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar fikih pemula, beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Tak sampai 50.000, kecil. Fikih Islam Sulaiman Rashid, biar tahu mana jarak, qashar, mana rukun, mana syarat, mana wajib. Simple, lengkap fikih Islam Sulaiman Rashid. Ustaz, bagaimana cara berdoa ketika sedang sujud? Allahu Akbar. Doa bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati saja. Jangan diucapkan. Karena kalau diucapkan batal sholat. Amak-den batal sholat. Mintalah apa yang mau diminta. Sujud terakhir. Hadisnya mana? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu rabbihi wa huwa sajid. Doa yang orang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Fa'sir fi doa. Perbanyaklah doa waktu sujud. Ustaz, mohon doanya agar saya bisa lancar dan lulus ujian S2 hukum di UNAN. Terus Andalas. Nanti kita doakan bersama. Jadi kita doakan kepada Allah, wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ujian luluskanlah ya Allah, wala aziban illa zawajta, yang sedang mau nikah maka mudahkan nikahnya ya Allah. Nanti kita doakan. Rabbana hab lana minas shalihin, berikanlah kami anak-anak yang saleh. Nanti kita doakan di akhir majlis.